aku bersyukur atas tekanan, atas pressure yang dilimpahkan ke aku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal dalam acara RL Talk tentunya. Kali ini saya mengundang seorang alumni lainnya, ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa aja dia. Ini dia ada Jonathan. Halo, Jo. Halo. Sehat, Jo? Sehat. Sehat. Ini terima kasih udah join hari ini, ya. Di waktu libur, ya. Kita ngambil waktu liburnya Jo, tapi kita culik untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Kita bisa kenalan dulu nih, gitu. Saya udah kenal maksudnya. Kayak yang lain, Jo bisa perkenalan diri dulu mungkin. Ya. Silakan. Halo semuanya, nama saya Jonathan Matupa. Saya dari Rudy Russell cabang Kerawang. Dan saya bukan. Oke. Nanti kan jauh ya. Oh, iya. Saya sekarang Ausbildung di Schloss Hotel Pillnitz, Dresden Zap. Ya tentunya Jerman ya. Dan sekarang sudah masuk tahun ketiga sih. Paling itu aja sih. Banyak yang di Dresden ya semuanya itu. Dari Rudy Russell. Lumayan sih. Satu betrip kan? Satu betrip apa beda? Dulu ada berapa ya? 1, 2, ada tiga lah yang dari Rudy Russell. Cuma 2 udah alumni udah lulus kan. Si Yandi sama si Faisal ya? Yandi sama Aulia. Oh, Aul. Iya. Aul. Oh, benar. Awang. Dia Bandung enggak? Bandung. Itu. Malah yang masih Ausbildung, alumninya belum diwawancara ini. Alumninya belum diajak ngobrol nih. Ya, beliau sibuk sih. Sibuk. Udah Fakrab beda, coy. Udah Mitarbeiter. Oh iya, jadi Mitarbeiter jadi udah beda gitu. Bebannya udah beda. udah punya tanggung jawab sendiri. Asik. Bener. Oke, Jo. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih dengan satu pertanyaan yang dari dulu saya pengen tanyain sebenarnya. Boleh, ayo. Ini akhirnya kesampaian saya nanya gini. Kan Jo tuh dulu kuliah bahasa Jerman. Betul, ya. Di STBA gitu kan. Nah, ya, kenapa ngambil kursus Jerman lagi dari awal lagi dan ikut Ausbildung gitu. Oke, ketika ketika Ausbildungnya oke lah gitu di situ. Tapi dari awal lagi gitu untuk belajar gitu. Apa motivasinya? Jujur. Dulu tuh nggak ada ketertarikan untuk ke Jerman lagi kan. Dan juga bisa dibilang waktu kuliah ngambil jurusan bahasa Jerman tuh sebenarnya pelarian lah kayak gitu. Asik. Pelarian. Oke. Mudah-mudahan orang tua tidak melihat. Nanti kayaknya ini langsung di-share ke ibu, Jo. Nggak apa-apa. Oke. Nah, waktu semester 8 tuh saya dapat info dari teman mengenai kursus Rudy Russell ini kan, dan segala programnya. Dan memang saya tertarik bukan ke Jermannya, tapi ke jurusannya, yaitu waktu itu Koch. Sehingga ya walaupun waktu itu nggak langsung saya ambil serius, tapi masih saya pikirkan lah kayak gitu. Ya begitulah awal ceritanya. Lulus, masih mencoba kesana kemari mencari pekerjaan dan bekerja, dan mungkin dirasa tidak cocok, ya udahlah, kayaknya mencoba dulu nih program Ausbildung dari Rudy Russell ini. Dan ya begitulah, ketemu sama di mendaftar, udah di jalan sampai sekarang. Kayak gitu. Oke. Tapi
dulu kan kuliah di Bandung. Kenapa balik lagi ke Karawang nih? Apa pengen nyari petualangan Nah, baru? Apa gimana? enggak. Saya kan sebenarnya orang eh, Kerawang, lebih tepatnya Cikampek. Ah, oh, Iya. oke. Jadi waktu mendaftar itu kami mendaftar, saya sama mama saya Hmm. mendaftarnya ke Bandung. Hmm. Ngobrol sama Rudi. Hmm. Hmm. Oh, ibu dari mana? Kata beliau kan. Kami dari Bandung. Oh, dari Kerawang. Hmm. Jadi dari Kerawang. Terus, oh kenapa nggak daftar aja yang di Kerawang gitu? Oh ada toh kayak gitu. Kami baru buka waktu itu. Oke, Ya mendaftarnya di Kerawang kayak gitu. yang dekat aja ya. Iya dan kebetulan waktu itu pas saya kan angkatan pertama Kerawang Hmm. kayak gitu. Jadi lumayan hoki juga sih kayak gitu. Hmm. Jadi waktu itu udah hitung-hitung uang kos, uang ini per bulannya berapa. Udah prepare buat di Bandung aja lagi ya. Ya udah prepare buat di Bandung lagi. Uh, Ternyata ada yang di Kerawang, ya setengah jam naik motor dari rumah ya udah Lebih dekat kayak ya, lebih simpel. iya ya. Hmm. Nah, selama kursus nih gitu, karena buat yang lain juga mungkin Jo bisa share juga nih. eh yang dirasakan selama belajar bahasa Jerman tuh gimana sih rasanya bahasa Jerman itu? Dulu udah kuliah bahasa Jerman, ketemu lagi kursus, muak nggak tuh? Mual nggak itu? Eh, jujur gimana ya, saya hampir nggak belajar sama sekali di perkuliahan. Gitu, oke. Jadi memang benar-benar bahasa Jerman saya itu diasah di kursus ini. Hmm. Dan mungkin cara pembawaan guru-guru pada saat itu, guru-guru Rusel pada saat itu tuh eh, gimana ya, membuat para muridnya itu aktif gitu dan senang walaupun susah. Bahkan hiperaktif ya. Iya, walaupun susah gitu kan. Cuma jadi enjoy aja gitu, enjoy, senang. Kadang-kadang ketawa-ketawa, Hmm. cekikikan gitu di kelas. Ya mungkin karena suasana dari anak-anak kursus yang lainnya dan dipengaruhi oleh juga pembawaan gurunya sehingga materi yang susah, Hmm. gramatik bahasa Jerman yang susah itu ya enjoy gitu dipelajari dengan senang kayak gitu aja. Jadi semuanya juga anak-anak di kelas saling support ya, buat saling Iya, membantu satu sama lain ya. iya, iya Hmm. kayak gitu. Hmm. Nyinggung Itu dikit nih soal ya. tadi ini menarik bahasanya karena Hmm, hmm, kenapa harus koh? Kenapa harus jadi seorang chef dibandingkan kalau rata-rata kan apa? Karena perspektif rata-rata orang yang belajar bahasa ya, Jerman, yang kuliah bahasa Jerman, kayak teman-teman kita kan, mereka pasti ya, efficient au pair dulu atau efficient gitu kan. betul. Atau ketika Ausbildung pun di luar dari koh kan. Karena Hmm, perspektif teman-teman kita STBA, UPI sama juga, Unpad juga sama kan rata-rata gitu kan. iya, Tapi iya. dari Joe sendiri apa yang sangat-sangat menguatkan bahwa oh gue pengen jadi profesional uh, koh gitu, profesional chef gitu. Hmm. Ya, jadi sebenarnya gimana ya? Ya dulu cerita cerita inilah flashback dulu lah ya. Kita nostalgiaan. Dulu sebagai anak kecil pada umumnya tentulah punya banyak cita-cita gitu kan. Sama lah pada umumnya di Indonesia. Ah, aku pengen jadi pilot, pengen kayak gara-gara lagu anak-anak itu kan. Si dua cita-cita. Terus dari orang tua juga, oh Jonathan kamu nanti harus jadi tentara ya, atau enggak jadi polisi kayak gitu. Umum Terus lah gitu. iya umum, pilot, tentara, polisi, dokter kayak gitu kan. Cuma PNS pas enggak PNS? ya, padahal apa? Tapi misalnya masuk SMA kok gini, apa Oke. mesin ini kok gini gitu kan. Menyadari bahwa kemampuan
kemampuan aku tuh nggak mendukung gitu kan. Sehingga sampailah suatu titik di mana yaitu kuliah ke STB itu, karena memang belum tahu nih dibawa ke arah mana gitu. Tapi memang dari kecil tuh udah tertarik kan sama kayak masak, nonton kayak Hell's Kitchen, MasterChef kayak gitu. Dan memang waktu sebelum masuk STBA itu salah satu pilihan saya itu tata boga. Oke. Jurusan tata boga, cuma waktu itu entah kurang nyari-nyari di internet, dapatnya di sebuah kampus yang uang semesternya itu lumayan tinggi kayak gitu. Bukan lumayan, tinggi banget. Tinggi gitu. gitu. Ya udahlah, dikesampingkan lah keinginan itu, masuklah STBA kayak gitu. Ya walaupun nggak menyesal juga ya masuk STBA, karena kalau nggak kuliah di STBA, saya mungkin nggak bakal dapat informasi mengenai kursus ini kayak gitu. Ya disyukurilah kayak gitu. Mungkin jalannya lah semua ya. Ya prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi memang dari sekian banyak cita-cita itu salah satunya kopi itu sih. Dan akhirnya ketemu lagi jalur yang sama dan mengarah gitu. Ya, mengarah. Terus di Jerman pula kan. Kayak gitu. Jadi kayak oke. Enggak kan, karena mungkin banyak yang belum tahu, sebelumnya kan sudah pernah di Jerman juga kan. 2003 sampai 2007 waktu SD itu. Ya. Jadi pas lihat program Rudy Russell, oke, chef sangat tertarik gitu kan. Di Jerman. Balik lagi nih kayak gitu kan. Terus dapat Vertrag, di kota yang sama dengan yang dulu kayak gitu. Oh, dulu di Dresden juga? Iya, di Dresden juga. Itu. Ya udahlah, rezeki nih. Kayak ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi awal-awal sangat gimana ya? Lucu lah bagi aku ya. Balik lagi ke kota yang sama dengan dulu. Berarti nostalgia dulu dulu sekolah SD di mana, ini di mana gitu ya. Aduh. Berarti benar ya, semuanya everything happens because one reason, benar. Tergantung apa ya? Jadi kalau saya sih percaya memang dari UPI kan, Kang? Ya, pasti kenal Pak Marbun kan? Iya. Tapi saya nggak belajar sama beliau. Pak udah. Marbun, saya pas angkatan saya nggak. Tapi saya kenal sama Pak Dasim, lulusan STBA. Pak kenal, Dasim saya kenal itu. Jadi satu pelajaran yang saya pelajari yang saya masih simpan, pelajaran dari Pak Marbun, yaitu sebuah peribahasa yang berbunyi Mandenk Gottlenk. Oke, benar. Ya, itu semua anak STBA jurusan Jerman, sebagian lah dari anak UPI tahu itu. Jadi manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan kayak gitu. Jadi salah satu kunci saya juga sampai di posisi saat ini adalah setiap saya berencana, atau waktu masih persiapan, saya mempersiapkannya dengan selalu dengan memohon restu sama Tuhan. Oke. Hingga entah mengapa proses dari pengurusan dokumen di kedutaan segala macam itu berjalan lancar aja. Berjalan lancar. Cuma tentu ada dapat tantangan nih, misalnya mau nggak capek-capek nih untuk ngurus ini, mau nggak ini. Jadi tangannya itu atau halangannya itu datang bukan untuk proses pengurusannya, tapi
hal lain gitu. Kayak gitu. Hmm. Kalau ngurus dokumen segala macam lancar kayak gitu. Itu sih yang sampai sekarang gitu. Nah, ini lagi-lagi nih, karena kan buat sebagian orang mungkin ya, sorry ya, mungkin buat sebagian orang banyak yang tidak percaya dengan hal filosofis yang Jo terapkan tadi, gitu kan, mundane, everything. Dan mau apapun kita berencana, tetap itu gimana Tuhan yang menentukan, gitu kan? Yeah. Tuhan selalu menentukan jalan hidupnya, gitu. Jalan ninja Yeah. kita juga itu ditentukan. Yeah. Nah, karena kan orang rata-rata berpikirnya dengan logiknya Yeah. bahwa oke, dia percaya gitu udah bahwa ini kuasa Tuhan, tapi dikesampingkan. Karena dikesampingkan dia ya dikesampingkan aja dengan bahwa balik dia lagi mampu gitu. kayak gitu. Karena misalnya cenderung banyak orang berpikir hasil yang saya dapatkan ini diri sendiri berkat kemampuan saya. Cuma bagi saya yang sudah pernah merasakan atau melewati suatu fase hidup, ketika mengetahui bahwa bidang itu bukan untuk saya, kayak gitu, profesi itu bukan saya, itulah yang menyadarkan saya bahwa apapun itu, mau hal kecil apapun, itu sebaiknya atau alangkah baiknya kita meminta restu dulu lah sama yang Maha Kuasa, sehingga kalaupun kita mendapatkan itu, kita jalani dengan tuntunan yang Maha Kuasa, ujung-ujungnya pasti akan berbuah manis gitu, berkah bagi kita, bagi orang sekitar kita. Ya, kalau ambisius dengan kemampuan sendiri, ya mungkin akan bisa kita raih kayak gitu. Cuma berkah nggak? Berkah bagi kamu, orang sekitar kamu, kan maksudnya jangan-jangan untuk mencapai titik itu dia harus siku kanan siku kiri, gitu kan? Senggol kanan senggol kiri, bacok kanan bacok kiri. Ya kayak gitu. Berarti untuk mencapai posisi yang dia raih itu, dia mengorbankan orang kayak gitu. Tidak berkah dong kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita minta tuntunan kayak gitu, pasti kita semuanya zufrieden gitu, semuanya pasti puas. Kita meraih buat titik pencapaian, orang lain juga, oh iya memang dia pantas untuk mendapatkan itu, sehingga tidak ada itulah pertikaian lah kayak gitu. Oke, saya speechless ini, karena kayak bener-bener mungkin saya nambahin dikit poin di akhir dengan kita meminta segala sesuatu, kita berdoa untuk mencari keberkahan, kemudahan, dan ketika di akhir satu hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ya, itu poinnya. Karena saya ngerasa kayak wah, lagi banyak dari minggu kemarin ini dengan banyak pikiran yang melebar sana sini, melebar sana sini. Apa ini pas ngobrol ini? Ternyata jalan ninjanya seperti ini. Jalanin. Tapi kalau ya itu wajar, bukan wajar, wajib lah kita mensyukuri. Kalau aku justru bukan di akhir mensyukurinya. Aku bersyukur setiap hari, kayak walaupun kayak misalnya di pekerjaan sekarang. Berat. Berat banget karena kayak gitulah, capek, stres, ada tekanan lah pasti kan, tanggung jawab. Tapi di situ juga aku mensyukuri, maksudnya aku bersyukur
atas tekanan, atas pressure yang dilimpahkan ke aku. Kayak gitu. Karena apa ya? Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah apa ya? Contoh bagi yang lain. Aku tuh berdoa selalu untuk ditempa. Wow, kenapa tuh? Ditempa. Karena orang kan rata-rata berdoa untuk dimudahkan kan. Iya. Jauh sebaiknya, iya. Kenapa? Karena niat apa ya? Keinginanku yang tinggi inilah, maksudnya yang untuk berkarir di sini tuh, di bidang ini. Jadi aku pengen ditempa selama masa Ausbildung ini, masa belajarku ini. Aku minta untuk ditempa. Ya, yang kita tahu kan ditempa itu kayak pedang ditempa, kayak gitu kan. Dimasukin dulu ke api kan. Udah dimasukin, dipukul-pukul pula kan. Kayak gitu. Sebelum menjadi sebuah pedang yang mengkilat, yang tajam. Ya itu, maksudnya aku serius di profesi ini, di jurusan ini, aku nggak mau apa ya, nggak mau main-main lagi lah. Nggak mau main-main karena udah habis waktu main-main aku gitu kan, kayak gitu. Jadi aku selalu bersyukur, makanya mungkin tekanan ini, pressure ini gitu kan, mungkin ini cara yang maha kuasa untuk menempa aku gitu. Aku dipertemukan sama orang-orang yang baik, namun strength, tegas, gitu, disiplin, kayak gitu. Yang di mana tuh aku di situ belajar banyak, bukan hanya masalah memasak, tapi kayak disiplin, teratur, kayak kita mempersiapkan posten kita, bagian kerja kita tuh serapih mungkin, sebersih mungkin, itu sih. Makanya sampai sekarang juga saya bersyukur lah bertemu dengan orang-orang itu. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Saya kemarin bukan baca sih, diskusi sama teman. Ya. Salah satu kutipan yang paling saya suka itu salah satu imam Muslim. Kadang bersyukur, kadang kita bersyukur, ketika kita bersyukur itu lebih utama daripada kita bersabar. Dalam keadaan kita bersabar, kurang lebih kayak gitu. Artinya poin syukur tuh, karena kan orang apa-apa kok gini sih, apa-apa kan ngeluh kan. Apalagi dengan orang yang lihat bahwa untuk semuanya yang nonton, Ausbildung tuh gak gampang. Ausbildung tuh tidak seindah yang kamu bayangkan, Ferguson. Gitu kan. Makanya dengan adanya channel Rudy Russell ini channel belum terlalu lama kan sebenarnya. Menurut aku, bagi orang yang tertarik program Ausbildung sebenarnya bisa banyak belajar gitu dengan menonton video channel ini. Bisa tahu seluk-beluk Ausbildung juga, apa yang dirasakan Atsubinya, harusnya seperti itu, kayak gitu. Sehingga membuat mereka itu, begini toh Ausbildung. Karena kan pas generasi aku kan masih sedikit sebenarnya informasi orang Indonesia yang melakukan Ausbildung gitu. Banyakannya tuh yang kuliah kan. Jadi sehingga kayak mana sih suasananya, kayak mana sih yang bakal dirasain pada waktu masa aku tuh masih belum tahu, masih kayak gitu kan. Ya. Iya. Jadi sebenarnya generasi yang bakal datang nanti atau teman-teman yang lagi mempersiapkan, lagi kursus nanti. harus lebih siap kayak gitu. Karena dia lebih banyak informasi yang diserap kan ya. Iya. Kayak gitu. Berat Ausbildung ini. Bisa cerita nggak satu aja contoh berat yang buat Jo itu apa gitu? Jam kerja. Gimana tuh?
jam kerja, misalnya contoh, jam kerja itu bisa sampai 10 jam maksimal ya, maksimal karena kan ada peraturan mengenai hitungan aturan Atsubi. jamnya. Ya, maksimal pernah kurasain 10 jam, terus durasi kerja itu 7 hari berturut-turut. Wah. Baru dapat libur. Waktu itu ramainya hotel itu penuhnya kayak gitu. Kan masih masuk ini kan summer period waktu itu kan, liburan musim panas. Penuh terus. Aduh. Di situ. Kapan istirahatnya gitu kan. Ya walaupun setiap hari kan selalu ada istirahat setengah jam, cuma kan kalau terus menerus setiap hari gitu-gitu terus. Kuda aja istirahat ya. Kuda aja istirahat. Ini kan ya keras terus sebagai kuda. Itu belum ditambah kayak pressure, tekanan kayak gitu kan. Yang ada di tempat kerja kayak gitu. Tapi ya maksudnya ya itu kan maksudnya aku dikasih tanggung jawab sebesar itu karena aku juga udah tahun ketiga kan. Jangan nanti anak yang teman-teman yang lagi mempersiapkan, aku nanti langsung dikasih tanggung jawab seperti itu. Enggak, tentu kan pasti ada step by step-nya. Iya. Maksudnya, oh anak ini udah bisa dikasih tanggung jawab ini, ya udah dikasih tanggung jawab ini. Oh udah bisa dilepas sendiri ke sana, ya udah dilepas. Kayak gitu. Ya pastilah awal-awal tuh yang menurut saya tuh yang sekarang tuh yang kecil-kecil lah kayak gitu. Receh. Yang receh-receh kayak gitu. Yang lainnya aja itu bisa sambil tutup mata kayak gitu. Asik. Nanti udah imani. Sistemnya kan imani sekarang. Oke. Nah, lagi-lagi nih Jo. Kan tadi poinnya kita dapat bersyukur apapun itu. Gitu. Terus ketika mau kita dapat masalah, tetap syukurin aja gitu. Syukurin lu kena masalah gitu, jangan syukurnya kita syukur, tapi jangan syukurin lu kena masalah kayak gitu kan. Nah, lagi-lagi buat Jo menghadapi masalah-masalah yang datang ke diri Jo selama Ausbildung ini, itu selama ada di Jerman gitu, karena 2 tahun di Jerman nggak mungkin hidup nggak ada masalah gitu kan. Iya. Dan bagaimana Jo berkomunikasi atau ngontrol diri bahwa oke, gue punya masalah, tapi gue punya suatu hal yang lebih besar yang gue capai, sehingga masalah itu itu receh gitu, karena gue pengen imani tadi. Iya. Kalau trik aku tuh kalau waktu aku punya masalah, bentuk masalah itu tuh disimpan aja dalam hati. Oke. Jadi maksudnya nggak kuucapkan gitu. Karena ketika kita atau aku udah ucapkan, aku merasa bahwa aku benar-benar punya masalah kayak gitu. Lu balik lagi ke self control kan? Iya, kayak gitu. Jadi kayak gimana? Mungkin kalau ditanya ke teman-teman aku orang yang jarang lah, hampir nggak pernah punya masalah. Karena taunya bebannya ada di belakang. Iya. Kayak gitu, karena aku melihat segala sesuatunya itu, dan mungkin karena selalu mensyukuri segala sesuatu kayak gitu. Memang sih kadang-kadang mengeluh. Siapa sih yang mengeluh di dunia ini kayak gitu. Cuma oke, selesai dengan mengeluhnya atas masalah, atas problem, situasi. Ayo nih, caranya kayak mana kayak gitu. Cara mengatasinya kayak mana kayak gitu. Misalnya contoh, punya masalah karena dimarahi atau ditegur. Nah ini, aku nggak pernah bilang bahwa aku dimarahi. Itu salah satu cara aku mempengaruhi otak. Aku bilangnya aku ditegur. Oke. Aku
aku bilangnya aku ditegur, dan sampai sekarang menurut aku selalu ditegur kayak gitu. Aku nggak pernah merasa dimarahi kayak gitu, karena di sini orang-orang itu tidak pernah apa ya, berbicara dengan nada tinggi ke kita kalau kitanya juga nggak melakukan kesalahan. Dan kalaupun misalnya chef kita pakai nada tinggi ke kita, itu dia tujuannya baik gitu. Nggak untuk membuat kita down, nggak membuat kita untuk mempermalukan kita, enggak kayak gitu. Dan di sini tuh misalnya selesai nih dibentak kayak gitu, 10 menit kemudian udah normal lagi kayak gitu. Nggak baper lah. Iya, di sini tuh orangnya nggak baperan kayak gitu. Ya tergantung ke kitanya, kita baper enggak nih kayak gitu. Kalau di sini orangnya nggak baperan. Nah, itu juga sih. Jadi salah satu kunci aku untuk menghadapi masalah yaitu mengatur pola pikir bagaimana masalah itu bukan masalah dan bukan sebesar apa yang kamu pikirkan. Dan berhentilah mengeluh, cari solusinya kayak gitu. Quotes of today ini mantap. Kayak gitu. Berhenti mengeluh, cari solusi. Iya. Setuju. Boleh mengeluh, tapi ayo nih, kapan? Sejam lagi kah? Berhenti mengeluh 2 jam lagi? Yang penting 2 jam lagi jangan mengeluh lagi ya. Kayak gitu. Itu benar-benar salah satu pelajaran hidup lah. Yang saya pelajari melalui jalan yang tidak enak. Iya. Kayak gitu. Karena pasti ketika Joe dengan pemikiran yang sekarang itu, artinya adalah Joe yang sangat-sangat sudah siap dengan berbagai macam masalah yang ada di belakang, gitu kan? Jadi udah oke, gue udah hatam lah katakanlah dengan masalah itu, gitu kan? Dari semua yang ada, tinggal ya udah dari diri kitanya gimana, gitu kan? Iya. Nah, kita move on dari masalah yang dari yang nggak enak, yang dari yang nggak enak cukup gitu. Itu pertama jadi pelajaran buat semua gitu, bahwa Ausbildung itu pasti susah gitu, tapi lagi-lagi gimana dari kita gitu. Nah, betul. Sekarang kita beralih ke yang enaknya nih gitu. Tadi kan yang nggak enak katakanlah ya. Sekarang yang enaknya nih, dengan balik lagi nostalgia kota yang sama waktu kecil. Gimana perasaannya? Perasaannya sih biasa. Jadi udah bosan ya? Enggak, nyampe di sini kan, nyampe di Betrip, nyampe di personal house kan, langsung bareng-bareng sama orang Indonesia kan. Kami waktu aku datang, kami di Betrip itu ada 11 orang Indonesia. Kesebelasan tuh. Timnas. 11, iya, becot. Iya. Jadi misalnya libur ataupun masuk sore atau pulang sore kayak gitu kan, nongkrong dulu. Jadi jujur kayak nggak merasa di Jerman gitu, karena dikelilingi sama orang Indonesia terus kan. Itu sih. Iya, ngomong juga di luar pekerjaan bahasa Indonesia. Gitu sih. Semenjak di sini tuh apa yang nggak kebeli di Indo jadi kebeli. Asik. Aduh. Ini kayaknya mau siap-siap mau beli iPhone 13 nih. Enggak. Aku 11 udah cukup lah. Asik. 11. Jujur aja, dulu tuh kalau mau nongkrong di Starbucks gitu kan, mikirnya tuh 5 kali kan. Kalau aku. Kalau sekarang, misalnya Yandi nih, yang Akang kenal. Kak Jo, ayolah kita ke Starbucks, aku libur. Hayu, gasken gitu, hayu. Ukurannya juga Fenty lah, Fenty. Ini kan kalau di Indonesia paling yang kecil kayak gitu. Itu sih yang ini ya, biar ini. Ya, kayak gitulah. Gini,
tadi kan dengan cerita pengalamannya ya itu gitu. Ya. Terus buat langkah ke depan nih gitu. Plan dari seorang Jonathan gitu. Ngapain buat rencana ke depan, visi ke depan setelah beres Ausbildung ini, apalagi yang katakanlah tadi step satunya adalah itu suatu hal yang sudah ditempuh satu, Ya. Ya. ambisi ya tadi ambisi, jadi Ya. nanti ada nggak ambisi kedua atau buat lebih halusnya cita-cita kedua gitu yang pengen dijalanin juga. Kalau ditanya setelah Ausbildung mau ngapain, ya rencanaku sih mau membangun karir dulu sebagai seorang koch, seorang chef di sini kan. Kalau ditanya cita-cita kedua, nggak ada. Karena kalau kita punya rencana B, rencana A pasti nggak kita pikirin kayak gitu. Jadi dalam membangun sebuah rencana, usahakan jangan ada rencana B. B itu hanya datang spontan lah ketika A udah nggak sejalan sama kita. Tapi kalau dari awal kita udah memikirkan B, pasti A ke samping gitu. 70% A nggak bakal berjalan karena kita udah memikirkan B kayak gitu. Gitu. Jo, oke, terakhir nih mungkin. Ya. Ada nggak tips atau saran dari Jo gitu untuk semua pembelajar yang harus sangat-sangat dilakukan itu untuk gimana memupuk semangatnya itu. Karena kan tadi Jo perjalanannya ketika ke STBA itu bukan jadi pilihan sebenarnya gitu. Terus menemukan jalannya, kenapa jadi jalin, menemukan jalannya hingga akhirnya benar cita-cita yang lama diimpikan balik lagi gitu. Ya. Siswa itu. Karena kan banyak juga orang yang punya cita-cita yang apa gitu tapi ternyata tidak sejalan. Tapi kalau kita ambil poin syukur tadi, apapun juga dinikmati aja gitu. Nah, ya. Saran dari Jo untuk gimana kita tetap selalu bermimpi dengan apapun mimpinya, mau bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Kolbu pun apapun itu, Kolbu gitu. Gimana Jo itu? Satu aja sih, maksudnya. Dua juga nggak apa-apa. Iya. Bermimpi boleh dan memang diharuskan setinggi mungkin kayak gitu. Tapi jangan lupa untuk meminta restu. Meminta restu tua dan khususnya yang Maha Kuasa. Terbuka. Tiga tuh. Ya, enggak, soalnya ini walaupun apa ya, simple tapi orang tuh sering ngelupain. Agak berat kayak gitu. Karena enggak semua orang melakukan ini. Ya. Kayak gitu. Minta restu sama yang Maha Kuasa, tapi terbuka juga terhadap pintu yang dibuka. Oke. Gitu. Dan tentunya mau bekerja keras untuk mencapai mimpi itu. Kayak gitu. Makanya ada apa yang namanya, kutipan ora et labora, bekerja dan berdoalah. Kayak gitu. Itu sebuah kesinambungan. Lu bekerja keras nggak berdoa nggak bakal berkah. Lu berdoa doang nggak bekerja nggak ada hasilnya. Yang nggak ada hasilnya. Nur Luft kayak gitu kalau kata orang Jerman. Hanya angin yang lewat kayak gitu. Itu aja sih kuncinya. Seiring berjalannya waktu, pasti nanti Tuhan juga akan menunjukkan, oh kamu harus belajar lagi, harus kayak gitu. Pasti. Sampai kita benar-benar pantas gitu ya. Iya. Terus bagi teman-teman yang udah memilih Ausbildung sebagai salah satu jalannya, 3 hal. 3, kalau orang Jerman kayak gini, 3. Bukan gini. Yeah. Gini. Yeah. Jangan gini.
Yaitu ini ku bilang juga ke apa ya namanya, sepupu aku yang join ke Rudy Urusel juga kan. Oh, ada juga. Iya. Tahun Oktober ini? katanya. Nanti. Oke. Iya. Yaitu mental yang kuat, penguasaan bahasa, sama niat yang tinggi. 3 itu aja. Kalau misalnya banyak orang yang nanya, oh aku kan nggak punya dasar sebagai chef, nggak pernah kerja gini-gini. Itu nggak apa-apa. Yang penting 3 hal ini kamu usahakan, kamu latih dari Indonesia sebelum kamu nyampe Jerman. Mental, penguasaan bahasa, sama niat yang tinggi. Itu aja sih. Kalau penguasaan bahasa, kalau Rudy Urusel pasti bisa lah. Kayak gitu. Jadi poinnya ora et labora. Ora et labora. Mantap. Keren. Quotes simple. Gitu. Einfach aber main. Gitu lah. Simple tapi past tense. Asik. Oh bener sih. Ini banyak quotes hari ini. Ini untuk diri kalian tuh saya tulis quotes-quotesnya apa aja nih. Gitu. Boleh. Oke Jo, ini makasih banyak udah join hari ini ya. Sama Bang, ini sama-sama. Saya kerasa ke mind blowing nih. dengan quotes simple, dengan filosofisnya gitu yang Jo punya. Artinya balik lagi gimana ke self control kita dan kita yang nentuin diri kita sebenarnya, bukan orang lain gitu. Jangan nyalain juga keadaan, tapi bagaimana kita untuk memupuk di situ gitu ya. Oke, Jo. Mungkin kalau ada yang mau share atau yang mau nanya-nanya lebih lanjut lagi, boleh nggak follow Instagramnya? Promo Instagram dong. Ini ajang boleh. Itu ajang promo Instagram. Boleh. Nama IG-nya apa, Jo? Bentar, aku juga sendiri nggak tahu ya nama IG gua apa. Apa ya? Jonathan_Simatupang 95. Kayaknya itu. Pakai H nggak? Enggak. Jonathan_Simatupang 95. Iya. Kayaknya itu ya. Kayaknya itu. Bentar. Ya, benar. Oh, benar ternyata. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nanya atau pengen share nih, minta Jo untuk share di situ, boleh langsung follow Instagramnya Jonathan_Simatupang 95. Itu benar. Nah, itu benar. Benar, udah aku cek tadi ya. Oh, aman gitu. Aman. Siap. Jo, sekali lagi makasih banyak udah join siang hari ini. Selamat menikmati sisa hari liburnya. Jangan lupa tebak. Emang udah direncanain gitu. Wah, ini udah direncanain sama Yandi pula hari ini. Aduh, salam buat racun. Oke. Buat dia ya. Siapa Yandi ini? Tunggu aja kayak gitu. Nanti kita undang Yandi. Nama kerennya Yandi. Yang suka dipanggil Mamat. Kalau di sini iya, Mamat di sini Mamat. Mamat kan. Nama kerennya Yandi, tapi kita panggil Mamat aja. Nanti kita undang Mamat ya di lain kesempatan. Gitu. Oke ya. Makasih banyak ya. Selamat menikmati waktu libur. Nanti kita ngobrol lain kesempatan. Ini kita ngomongin filosofis lain. Di situ. Jangan lagi. Terusan kayak ngomongin itu lah. Berat. Aduh, bahaya. Oke, Jo. Ya, sehat-sehat. Pokoknya lancar-lancar semua urusannya. Ya, thank you banget ya. Ya, jadi itu obrolan kita sama Jo tadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman banyak mendapatkan hal-hal mengenai wawasan perspektif yang baru ya, tentunya mengenai apa yang sudah dialami Jo itu tadi dan apa yang jadi motivasi Jo tentu untuk terus bermimpi ya. Pokoknya pantengin terus Instagram Rudy Urusel Praschule ya, dan juga follow, jangan lupa di situ, dan juga nantikan konten-konten Error Talk berikutnya, dan tentu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Iqbal, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.